Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sukmawati dan kedua teman saya yaitu Dona Aprilia dan Istiqomah Idrus Sere akan menjelaskan tentang fonemik. Jadi, di dalam kajian fonologi terdapat dasar-dasar yaitu fonetik dan fonemik. Nah, yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini hanya mengenai fonemik. Fonemik sendiri merupakan kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Nah, jika dalam fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat-alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan, maka dalam fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran yang manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Kemudian fonem. Fonem merupakan cakupan dari kajian fonemik. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu fonem, kita dapat memahami terlebih dahulu apa itu bunyi bahasa. Nah, bunyi yang dihasilkan alat ucap cukup banyak, diantaranya ada yang berperan di dalam bahasa, ada yang tidak. Nah, yang berperan di dalam bahasa dinamakan bunyi bahasa. Sedangkan bunyi bahasa ada yang menyebabkan perbedaan arti dan ada yang tidak. Nah, bunyi bahasa yang menyebabkan perbedaan arti ini dinamakan fonem. Jadi, fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna. Fonem ditulis di antara tanda garis miring, misalnya kata pagi yang diapit oleh dua tanda garis miring. Contoh fonem yaitu beh dan peh adalah dua fonem yang berbeda karena bara dan para beda maknanya. Contoh lain seperti misalnya H. H adalah fonem yang dapat membedakan suatu bunyi, yaitu antara bunyi arus dan harus. Dan kedua kata tersebut berbeda maknanya. Kemudian identifikasi fonem. Nah, untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, pertama kita harus mencari bunyi itu pada sebuah kata yang menyandang bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan fonem, karena bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. Kita ambil contoh, yaitu lupa dan rupa. Lupa dan rupa dalam keadaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi r dan l adalah fonem yang berbeda karena adanya perbedaan bunyi r dan l. Dan ternyata kedua kata itu berbeda maknanya karena kedua bunyi itu ternyata membedakan makna kedua tersebut. Kita dapat mengambil contoh dari lupa dan rupa. Dalam keadaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi r dan l adalah fonem yang berbeda karena adanya perbedaan bunyi r dan l tersebut. Dan kedua kata tersebut berbeda maknanya. Kemudian identitas sebuah fonem tersebut di atas hanya berlaku dalam satu bahasa tertentu saja. Artinya diidentifikasikannya fonem r dan l pada pasangan kata lupa dan rupa hanya berlaku dalam bahasa Indonesia dan tidak berlaku dalam bahasa lain. Kemudian yaitu alofon. Alofon merupakan varian fonem yang tidak membedakan arti. Misalnya, fonem pertama pada kita dan kata secara fonetis memang berbeda, tetapi masing-masing adalah alofon dari fonem K. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Jadi, ketika ada bunyi yang ditulis dengan kurung siku, itu menandakan tidak ada perbedaan makna.
Nah, kalau P yang lepas kita tandai dengan P saja, sedangkan P yang tak lepas kita tandai dengan P apostrof. Maka kita dapat berkata bahwa dalam bahasa Indonesia, fonem P mempunyai dua alofon, yaitu P dan P apostrof. Contoh yang lebih jelas yaitu antara A dan A, I dan I, kemudian E dan E. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Istiqomah Idrusere. Isti, silahkan. Oke, langsung saja sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu di mana membahas tentang klasifikasi fonem. Sebenarnya kriteria dan prosedur klarifikasi fonem sama saja dengan klarifikasi bunyi. Hanya saja bedanya kalau bunyi-bunyi vokal dan konsonan itu lebih banyak, maka fonem vokal dan fonem konsonan ini lebih terbatas, sebab hanya bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna saja yang dapat menjadi sebuah fonem. Klasifikasi fonem terbagi atas dua, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisa keberadaannya. Ia terdiri atas vokal dan konsonan. Sedangkan fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Slide selanjutnya membahas tentang khazanah fonem. Khazanah fonem adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan penelitian beberapa pakar yang menyatakan banyaknya fonem di Hawaii yang berjumlah 13 buah tidaklah sama dengan jumlah fonem yang di Arab yang hanya memiliki 3 buah. Berapa khazanah fonem dalam bahasa Indonesia? Dalam hal ini, ada yang menghitung sejumlah 24, yaitu terdiri dari 18 konsonan dan 6 vokal. Jika ditambahkan fonem X dan SY, maka seluruhnya ada 26 fonem, dan diftong sejumlah 3 buah, yaitu I, AU, dan OI. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu tentang perubahan fonem, di mana perubahan fonem adalah berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antar morfem dengan morfem lainnya. Mungkin secara rinci akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Donna Aprilia. Jadi dalam perubahan fonem ini terdapat beberapa jenis. Jenis yang pertama disebut asimilasi dan disimilasi. Asimilasi sendiri adalah peristiwa perubahan bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Contoh asimilasi adalah kata sabtu. Dalam bahasa Indonesia lazim disebutkan Sabtu, di mana terlihat bahwa B berubah menjadi P karena pengaruh T. Disimilasi yaitu peristiwa perubahan bunyi yang menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi berbeda atau berlainan. Contoh disimilasi seperti kata cipta yang berubah menjadi kata cipta dan cinta. Kita lihat bunyi TT pada kata cipta berubah menjadi bunyi PT pada kata cipta dan berubah menjadi bunyi NT pada kata cinta. Selanjutnya ada netralisasi dan akrofonem. Netralisasi yaitu peristiwa perubahan bunyi yang menyebabkan batalnya fungsi fonemik sebagai pembeda makna. Contoh netralisasi seperti pada bunyi kata lembab dan lembab. Pada hakikatnya bunyi ini memiliki makna yang sama. Kita lihat bahwa P dan P di sini kehilangan fungsinya sebagai pembeda makna. Akrofonem yaitu satuan terkecil dalam kosakata yang menetralisasikan oposisi antara ciri-ciri makna beberapa leksem. Contoh akrofonem seperti kata jawab yang diucapkan jawab atau diucapkan jawab. Tetapi bila diberi akhiran an, bentuknya menjadi jawaban. Jadi di sini ada B yang realisasinya bisa menjadi P ataupun B.
Selanjutnya ada umlaut, ablaut, dan harmoni vokal. Umlaut adalah perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya yang tinggi. Contohnya, dalam bahasa Belanda, bunyi A pada kata hande lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan bunyi A pada kata hand. Penyebabnya adalah bunyi Y yang posisinya lebih tinggi dari bunyi A pada kata hand. Ablaut adalah perubahan vokal yang kita temukan dalam bahasa-bahasa Indo-Jerman untuk menandai pelbagai fungsi gramatikal. Contohnya penandaan kala dalam bahasa Inggris seperti sing menjadi sang dan sang. Jadi setiap kalanya memiliki bentuk kata yang berbeda-beda. Harmoni vokal adalah perubahan bunyi atau keselarasan vokal. Contohnya dalam kata at, kuda. Jamaknya sendiri adalah atlar. Kuda-kuda, atau kata F, rumah, jamaknya adalah Fler, rumah-rumah. Bunyi A pada benda tunggal akan membuat jamaknya juga berbunyi A, atau bunyi E pada benda tunggal akan membuat jamaknya juga berbunyi E. Seperti kata at, kalau jamaknya menjadi atlar, atau kata F, jamaknya menjadi kata Fler. Jadi ikut kepada bunyi A atau bunyi E pada benda tunggalnya. Selanjutnya ada kontraksi. Kontraksi adalah pemendekan atau penyingkatan ujaran yang menyebabkan hilangnya sebuah fonem atau lebih. Contohnya dalam bahasa Inggris, kata shall not seringkali disingkat shan't, di mana fonem E yang seharusnya ada dalam shall not berubah menjadi A dalam shan't. Selanjutnya ada metatesis dan epentesis. Metatesis yaitu mengubah urutan fonem yang berada dalam satu kata dalam bentuk lain dari fonem yang sama. Contoh metatesis pada kata batu. Fonemnya adalah B, A, T, dan U. Dapat berubah menjadi bentuk kata lain seperti kata buta, tuba, dan tabu. Jadi dari fonem-fonem yang 4 tadi, kita bisa membuat kata-kata yang baru, namun masih dengan fonem yang sama. Epentesis yaitu penambahan huruf dalam satu kata, terutama kata pinjaman, tanpa mengubah arti untuk menyesuaikan pola fonologis bahasa peminjam. Contoh epentesis seperti kata kampak. Kita lihat bunyi M disisipkan di tengah kata kapak. Contoh lainnya pada jumlah. Bunyi B disisipkan di tengah kata jumlah. Jadi dalam kata kapak dan kata jumlah itu agak terdengar ada huruf M dan huruf B-nya. Selanjutnya ada fonem dan grafem. Fonem sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Sukma adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Sedangkan grafem di sini adalah unit terkecil dalam penulisan yang dilakukan dalam bahasa tertentu. Grafem ini bertugas untuk membentuk alfabet suatu bahasa dan menyertakan angka, huruf, dan berbagai jenis tanda linguistik lainnya. Grafem adalah sistem perlambangan bunyi, alih-alih disebut sistem ejaan. Pada dasarnya grafemnya adalah huruf. Grafem adalah gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Misalnya, kata pagi terdiri atas 4 huruf. Tiap-tiap huruf merupakan grafem V, A, G, dan I. Serta tiap-tiap grafem melambangkan fonem yang berbeda, yakni V, A, G, dan I. Grafem di sini berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyinya. Seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, yang bernama kursi. Kita menulis kata kursi yang terdiri dari grafem K, U, R, S, dan I. Dan mengucapkannya pun dengan kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan. Seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu K, U, R, S, dan I. Dan dari segi fonem juga ada 5 satuan, yaitu K, U, R, S, dan I.
Akan tetapi hubungan satu lawan satu seperti ini, maksudnya yang sama antara fonem dan grafem ini tidak selalu kita temukan. Contohnya seperti kata ladang, mempunyai 6 grafem, yaitu L, A, D, A, N, dan G. Sedangkan dari segi bunyinya, atau dari segi fonemnya, perkataan yang sama ini hanya mempunyai 5 fonem, yaitu L, A, D, A, dan ang, yang dilambangkan dengan N bengkok di bawahnya. Karena grafem N dan G hanya mewakili satu fonem, yaitu ang saja. Bunyi yang dinyatakan oleh grafem V dan G dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Sebaliknya, bunyi yang dinyatakan oleh grafem V dan B sangat berdekatan. Dengan perbedaan dan kemiripan seperti itu, maka dalam percakapan, contohnya seperti percakapan telepon, perkataan pula dan gula tidak akan keliru diungkap. Sedangkan pola dan bola dapat dengan mudah membingungkan kita. Jadi karena sekilas huruf P dan G itu sangat jauh berbeda, sedangkan untuk P dan B cukup membingungkan dan cukup terasa sama. Sekian penjelasan materi fonemik untuk materi hari ini. Semoga penjelasan kelompok kami bisa dimengerti dengan baik oleh teman-teman semua. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.